Abdul. Iya Bu. Ya, selamat pagi Ibu, silakan. Pagi. Perkenalkan Ibu, nama saya Elmanda, petugas gizi Puskesmas Kalididu. Boleh saya pinjam buku KIA-nya? Dengan Ibu Titi, betul ya? Betul. Oh, ini surat rujukan atau kontrol waktu di rumah sakit ya Ibu ya? Iya. Waktu di rumah sakit ini selama 1 minggu ya Ibu ya. Nah ini setelah itu pulang dengan kategori ini ya Bu ya, gizi buruk. Iya Bu, gizi buruk di sana Bu. Di sana ya. Ini juga sudah diberikan F100 ya, sekitar 5 kali 180 ml gitu ya, sama makanan 400 kalori ya. Baik Bu, sekarang saya akan melakukan cek antropometri terhadap anak Ibu, yaitu anak Abdul. Cek antropometri maksudnya itu penimbangan berat badan dan tinggi badan. Iya Bu. Ya Ibu, tadi setelah dilakukan pengukuran ya, berat badan anak Ibu ini 7,8 dan tinggi badannya 75 cm. Nah, untuk waktu pulang dari rumah sakit kan 7,5, berarti bersyukur ya Ibu, alhamdulillah anaknya bisa naik berat badannya sekitar 3 ons. Iya Bu, alhamdulillah. Bisa diceritakan Ibu bagaimana riwayat pemberian ASI-nya, terus juga makanannya? Mulai zaman dulu Bu. Iya. ASI itu Abdul ya ASI full Bu ya, sampai 6 bulan itu full. Terus setelah itu saya kasih bubur instan Bu. Nah, Usia berapa itu Bu? ya setelah 6 bulan itu, tapi cuma berapa bulan ya? 2 bulan lah. 2 bulanan itu bubur instan sehari ya paling 3 sampai 4 kali, tapi ya cuma sedikit-sedikit gitu Bu. Terus selanjutnya Ibu waktu MPASI itu ya Ibu ya? Sampai 8 bulan. Terus habis itu pas 8 bulan saya kasih bubur beras. Oh, bubur beras. Bubur ya. beras. Berapa Bubur kali berasnya ya 3 sampai 4 kali gitu sehari, tapi ya sama, paling cuma 2 sampai 3 sendok gitu aja. Terus diberikan makanan keluarga usia berapa Ibu? Itu baru Bu, orang pas setelah yang tak kasih bubur beras itu 11 bulan itu tak kasih bubur lembek Bu. Kasih bubur lembek, salah bukan, nasi lembek. Nah, nasi lembek, tapi ya sama sayur, sama lauk gitu. Tapi ya semaunya anak gitu, paling ya cuma apa itu setengah mangkok gitu paling, nggak pernah habis si Abdul itu. Seperti itu ya Ibu ya. Terus baru tak kasih makanan yang sama dengan saya itu ya paling baru Bu 1,5 tahunan itu. 1,5 tahun. Itu pun juga kalau dia pas pengen aja makan ya baru tak kasih makan, kalau dia nggak mau makan ya nggak tak kasih Bu, soalnya susah anaknya, memang susah Abdul. Kemarin dari hasil kontrol ya Ibu ya, dianjurkan untuk minum F100 ya, ini 5 kali 180 ml ya sehari itu. Nah, terus juga sama makanan lunak 400 kalori ya Bu. Nah, itu gimana Ibu? Ya habis Bu, yang 4 kali, cuma kalau yang pas pemberian malam itu loh Bu, jam 9 malam itu dia nggak pernah habis. Jadi dia paling ya sisa 100 itu bukan, cuma habis 80 berarti. Oh, cuma habis 80 ml ya. Yang lainnya? Tapi kalau makanan lunaknya suka. Makanan lunaknya suka ya. Nah, itu biasanya berarti ini ya Bu, 4 kali itu 180 ml habis ya Ibu ya. Tapi kalau makanan selingan dia nggak suka makanan selingan. Oh, tidak suka makanan selingan. Nggak suka dia. Nah, dari cerita Ibu tadi ya, sudah bagus Ibu memberikan F100 ya sama anaknya. Walaupun masih ada sisa di malam hari itu ya, tapi Ibu sudah bagus ya. Terus juga untuk makanannya juga diberikan makanan lunak ya, sesuai kondisi anak. Nah, terus tadi mungkin kalau dari segi makanan ya, nah itu
seharusnya diberikan misalkan nasi ya, tapi nasinya kan tadi makanan lunak ya, berarti dibuat nasi tim Ibu. Nah itu sekitar segini. Nah segini ini cukup ya untuk 1 kali makan dia ya. Nah tapi kalau untuk nasi kan 100 gram, nah ini maksudnya sebanyak ini. Kalau untuk nasi tim berarti 200 gram, seperti itu ya Ibu. Berarti Ya? 2 kalinya. Iya, seperti itu kalau dia mampu untuk mengonsumsi itu ya. Nah terus untuk lauk hewaninya ya, nah ini bisa dari sumber telur, ada sumber lemaknya dari kuning telur. Jadi misalkan telur itu digoreng gitu ya Ibu ya. Nah, selain itu juga ada ayam goreng seperti itu. Kenapa? Untuk bisa menambah berat badan anaknya itu ya. Iya. Terus juga ada ikan misalkan ya. Jadi protein hewani, ini namanya protein hewani itu untuk sumber tenaga atau energinya juga gitu ya. Selain dari karbohidrat tadi. Nah, terus untuk protein nabatinya bisa macam-macam Ibu. Misalkan ada dari ini tempe seperti itu ya, atau juga dari tahu. Nah, jadi misalkan dia makan nasi tim, terus juga ada protein hewani tadi 1 potong misalkan ya ikan, terus ditambah juga ada tahu seperti itu ya. Nah itu sudah cukup karena dia tadi sudah mengonsumsi F100 gitu ya. F100 itu juga mampu menambah energinya dia gitu atau tenaganya dia. Nah seperti itu. Terus kalau makanan selingan gimana Ibu? Susah Bu. Susah ya? Paling ya hanya yang dia mau apa ya? Blimbing paling. Oh gitu ya. Berarti tapi kan sayur sama buah dia mau ya Ibu ya? Ya kalau sayur sedikit, tapi kalau buah ya masih mau lah tertentu aja. Oh, iya. Nah intinya dalam pemberian makanannya juga harus ada sayuran itu ya Ibu ya, macam-macam misalkan bayam, terus juga sayuran hijau intinya ya. Terus juga dianjurkan misalkan buah ya, dia tadi sukanya belimbing. Nah terus misalkan selain belimbing dia juga misalkan suka jeruk. Nah itu bisa mampu menambah energinya misalkan 2 kali buah jeruk dalam sehari. Seperti itu ya Ibu ya. Terus untuk tadi intinya F100 yaitu diminumnya kan dia 5 kali ya Ibu ya. Nah kalau bisa Ibu tadi sudah bagus intinya memberikan anaknya seperti itu ya. Jadi Ibu tetap dilanjutkan ya pemberian F100-nya. Terus juga tadi dianjurkan untuk makanannya itu harus bervariasi ya Ibu ya. Dicoba untuk anak itu berlatih mengkonsumsi makanan yang bervariasi. Jadi tidak hanya yang dia suka, dicobakan makanan lain yang belum pernah dia coba seperti itu ya Ibu ya. Nah, terus juga menu itu bisa dimakan bersama keluarga, maksudnya biar anak ini juga langsung makannya bertambah seperti itu ya. Makan bareng-bareng gitu ya Bu. Bersama betul. Nah selain itu juga makan ini dianjurkan untuk selama 3 kali sehari maksud saya. Jadi ya bervariasi tadi. Itu tetap harus ditawarkan terus ya Bu ya. Iya. Kalau misalkan dia nggak mau ya ditawarkan terus sampai dia 3 kali sehari. 3 kali sehari. Ya. Tapi misalkan anak tersebut tidak langsung makan dengan porsi yang banyak, boleh sedikit-sedikit tapi sering seperti itu. Oh ya. gitu ya. Terus juga bisa dicoba anak ini belajar makan sendiri, maksudnya seperti dia memegang suatu makanan gitu ya. Oke kan dia masukkan ke mulut untuk apa? Untuk belajar juga ya. Dia giginya tumbuh seperti itu, jadi merangsang giginya itu. Ya baik Bu Titi, bisa diulang lagi apa yang saya sampaikan tadi? Ya, jadi ya apa ya? Ya intinya anak saya tuh makannya harus bervariasi ya Bu ya. Betul. Ada tadi nasi itu karbohidrat, terus protein nabati itu kayak tempe, tahu,
terus protein hewaninya itu telur, terus nanti lemak juga bisa dari digoreng ya Bu ya. Terus nanti anak saya harus dicoba diajari makan sendiri, didampingi, terus makan bareng-bareng sama keluarga. Terus kalau misalkan dia makannya susah, ya sering ditawari sedikit-sedikit tapi sering, gitu ya Bu ya? Iya betul Ibu. Bu Titi, saya rasa Ibu sudah paham ya dengan apa yang saya jelaskan tadi. Nah di sini Ibu bisa di buku KIA ini, Ibu bisa juga baca ya anjuran makan untuk anak Abdul, gitu. Seperti itu ya Ibu ya. Nah ini juga ada brosur, nanti juga untuk dibaca-baca di rumah. Seperti itu ya anjuran makan. Oke. Ini ya Ibu ya, kita ketemu 1 minggu lagi di sini. Jangan lupa dibawa anak Abdul untuk memantau berat badan dan tinggi badannya. Gitu. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama.